Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan UAS Operasi Riset yang beranggotakan kami berdua doang. Saya Renaldi Fahmi Abdillah dengan NPM 231705052. Saya Nurul Aisyah dengan NPM 2317 051031. Ya, di sini kami membawa tema yaitu strategi pembukaan cabang baru, analisis pengambilan keputusan ekspansi kopi Nusantara. Jadi, untuk UAS dari Operasi Riset itu kami diberikan tugas untuk membuat studi kasus tentang apa saja. Nanti itu dihitung menggunakan metodologi dengan 4 metodologi. Oke, kita langsung saja masuk ke studi kasusnya. Pertama, itu adalah landscape industri dan urgensi ekspansi. Jadi, untuk pertumbuhan eksponensial, industri F&B Indonesia ini mengalami transformasi budaya. Minum kopi dari fungsi fungsional menjadi gaya hidup esensial bagi masyarakat. Itu ada urbannya ada tiga, ada third space, yaitu kebutuhan ruang sosial dan kerja yang nyaman. Ada persaingan Red Ocean, itu untuk menuntut inovasi berbasis data untuk ekspansi. Yang ketiga adalah target wilayah, itu ada tiga target wilayah. Yang pertama ada Bandar Lampung, ada Metro, dan Pringsewu. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu adalah menentukan lokasi optimal dengan memitigasi risiko investasi di tengah ketidakpastian pasar menggunakan 4 pilar metodologi terapan. Oke, selanjutnya yang kami pakai ada 4 pilar metodologi strategis atau tahapan. Yang pertama ada AHP, yang kedua ada analisis risiko, yang ketiga ada ketidakpastian, yang keempat teori permainan. Yang pertama ada AHP, yaitu rasionalisasi kriteria kualitatif atau biaya potensi akses menjadi ranking kuantitatif. Yang kedua ada analisis risiko atau estimasi expense value berdasarkan fluktuasi permintaan pasar. Yang ketiga, ketidakpastian, yaitu rumusan strategi saat probabilitas pasar tidak diketahui atau maksimal, maximax atau maximax, Laplace, dan lain-lain. Yang keempat ada teori permainan, yaitu analisis interaksi strategis head-to-head melawan kompetitor utama atau Nash equilibrium. Selanjutnya yaitu kita menggunakan metodologi pertama yaitu AHP. Itu kita udah punya data-datanya. Yang pertama ada potensi pasar atau kita sebut saja dengan C5, itu ada 42,6%. Ada kepadatan pasar, ada kepadatan yaitu C2 25,4%. Ada akses C4 15,2%. Biaya sewa C1 8,7%. Persaingan C3 8,3%. Ini adalah potensi pasar mendominasi keputusan, menunjukkan bahwa volume daya beli lebih krusial daripada sekadar biaya sewa yang rendah. Jadi, ini menunjukkan kayak potensinya itu apa, orang-orang tuh pada suka beli gitu. Jadi kita mengesampingkan dulu biaya sewa rendah gitu. Oke, selanjutnya ada ranking lokasi prioritas. Yang pertama ada Bandar Lampung yang mencapai 0,465. Yang kedua ada Metro mencapai 0,310. Dan yang ketiga Pringsewu 0,225. Jadi Bandar Lampung yang menang letak karena demografi kelas menengah ke atas meskipun biayanya tinggi. Oke, lanjut kita ke analisis risiko atau yang bisa kita sebut expected value. Jadi ada alternatif lokasi yang tadi disebutkan tiga alternatif lokasi, yaitu Bandar Lampung, Metro, Pringsewu. Jadi untuk Bandar Lampung tingginya 250, sedangnya 120, rendahnya minus 40. Expected value-nya itu 153 juta.
Untuk Metro, tingginya 150, sedangnya 90, rendahnya 20, expected value-nya 106 juta. Untuk Pringsewu, tingginya 120, sedangnya 80, rendahnya 30. Expected-nya 90 juta. Jadi ada rumus di sini EV sama dengan 250 dikali 0 dikali setengah ditambah 120 dikali 0/3. 0,3 ditambah minus 40 dikali 0,2. Ini rumusnya. Jadi yang didapat adalah 153 juta. Jadi Bandar Lampung itu menawarkan return tertinggi, namun mempunyai resiko yang kerugian kalau lagi pasarnya lagi lesu gitu. Jadi yang menang tetap Bandar Lampung. Oke, selanjutnya ada kriteria ketidakpastian atau obsolete, yaitu dominasi Bandar Lampung. Bandar Lampung menyapu bersih 4 parameter utama, yaitu Maximax 250 atau Optimis, Minimax Rate 70, Minim penyesalan, lalu Harwich 134, Laplace 110. Jadi visi pertumbuhannya itu Pringsewu hanya unggul pada Maximin 30 yang mencerminkan filosofi pelestarian kekayaan ketimbang insting bertumbuh atau grow mindset. Yaitu ada rumus Harwich-nya alpha sama dengan 0,6, yaitu 0,6 kali 250 ditambah 0,4 dikali min 40 sama dengan 134. Oke, selanjutnya yaitu adalah analisis kompetisi atau game teori. Jadi untuk game teori ini kita ada kompetitor yaitu Kopi Juara. Jadi analisis Nash Equilibrium ini mendeteksi anomali berupa ancaman perang harga. Jadi kedua belah pihak secara rasional akan memilih diskon agresif dengan payoff 40/40. Jadi upaya untuk mempertahankan harga premium beresiko infiltrasi lawan yang mengakibatkan laba menyusut hingga 20 juta. Oke, selanjutnya ada sintetis strategis bisnis terpadu. Keputusannya itu Bandar Lampung, jadi lokasi ini adalah rute yang ekspansi final yang paling logis berdasarkan konsensus metodologi dari AHP, EVI, dan Regret. Nah, mitigasi risikonya itu wajib menggunakan model inovasi hibrida, struktur budgeting harus luas atau variable cost heavy untuk menyerap potensi defisit di fase awal. Lanjut yaitu rencana eksklusif dan diferensiasi. Itu ada 4 fase dari rencana eksklusif dan diferensiasi, yaitu fase pertama adalah finansial. Jadi finansial itu adalah negosiasi pembayaran sewa bertermin untuk menahan benturan kas. Jadi mitigasi ruginya itu 40%, 40 juta. Lanjut ada fase kedua yaitu branding. Jadi branding ini adalah elevasi arsitektur dan varian biji kopi eksklusif untuk keluar dari jebakan harga. Yang ketiga adalah fase bundling. Itu adalah sistem loyalty digital dan paket pastry untuk menjaga margin tanpa perang diskon. Selanjutnya yaitu ada fase 4 yaitu monitoring. Jadi monitoring itu adalah geotagging berkala untuk memantau mobilitas dan potensi pasar. Jadi bobotnya itu ada 42,6%. Oke, jadi kesimpulannya itu terdapat 46,5%. Jadi prioritas utama AHP untuk Bandar Lampung sebagai lokasi superior ada menghasilkan 150 juta, estimasi profit tahunan tertinggi atau EV di tengah fluktuasi ekonomi. Jadi data driven decision itu ekspansi Bandar Lampung adalah langkah logis bagi kopi Nusantara. Sekian. Ya mungkin segitu saya presentasi dari kami. Kalau ada pertanyaan ya mungkin tidak bakal ada pertanyaan. Bisa hubungi kami berdua, saya Aldi dan rekan saya Nurul. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.